Nyi Roro Kidul adalah sosok yang dipercaya sebagai ratu penguasa pantai selatan. Tapi kalian udah tahu belum? Kalau dulunya Nyi Roro Kidul itu adalah seorang putri kerajaan yang sangat cantik bernama Putri Kadita, anak dari seorang raja termasyhur di tanah Pajajaran bernama Munding Wangi. Karena kecantikannya, Kadita sampai diberi julukan Dewi Matahari oleh masyarakat. Walaupun begitu, Munding Wangi, sang ayah, masih terlihat tidak bahagia. Ia sebenarnya menginginkan seorang anak laki-laki untuk meneruskan tahtanya di kemudian hari. Maka dari itu, Munding Wangi memutuskan untuk menikah lagi dengan Dewi Mutiara dan mereka dikaruniai seorang putra yang membuat Munding Wangi sangat bahagia. Tapi hal ini tidak membuat kasih sayangnya berkurang kepada Kadita. Ia justru tetap menyayangi Kadita dan membesarkannya dengan penuh cinta bersamaan dengan anak laki-laki yang baru saja ia dapatkan. Setelah sama-sama dewasa, ternyata putra yang dilahirkan Dewi Mutiara memiliki banyak kekurangan dan Munding Wangi menilai anak laki-lakinya itu tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang raja. Dewi Mutiara yang sudah buta karena ambisi melakukan segala cara untuk tetap membuat anaknya menjadi raja, dan karena ia mulai merasa terancam dengan keberadaannya Kadita, Dewi Mutiara pun nekat mengusir Kadita dari istana. Tapi gagal karena diketahui oleh raja. Munding Wangi yang murka langsung memberi ultimatum bahwa tidak ada seorang pun yang boleh menyakiti putri kesayangannya. Tapi Dewi Mutiara tidak kehabisan akal. Ia pergi ke sebuah bukit yang konon katanya sebagai tempat tinggal dukun tersakti pada saat itu. Ia meminta sang dukun untuk melakukan guna-guna kepada anak tirinya. Ia ingin Kadita menderita penyakit kudis di sekujur tubuhnya sehingga ia harus diasingkan dari istana. Karena dukun itu mengetahui bayaran yang akan dia peroleh dari seorang Dewi Mutiara tidak sedikit, ia pun menyetujuinya. Hasilnya, tepat pada tengah malam ketika sedang tertidur, tiba-tiba Kadita merasa seluruh tubuhnya gatal dan berbau busuk. Ia pun menangis histeris ketika bangun melihat luka dan nanah memenuhi tubuhnya. Mengetahui hal itu, Munding Wangi sangat terpukul dan sedih. Ia pun memanggil semua tabib terbaik untuk menyembuhkan anaknya. Tapi Kadita tidak kunjung sembuh. Dewi Mutiara mendesak Munding Wangi untuk mengasingkan Kadita keluar istana dengan dalih agar kesialan anak tirinya itu tidak menular ke seluruh negeri. Walaupun awalnya menolak, akhirnya Munding Wangi menyetujui saran yang diberikan oleh istrinya. Kadita yang mendengar percakapan itu diam-diam merasa sangat sedih. Tanpa berlama-lama, ia pun memilih pergi sendiri dari istana dan berkelana selama 7 hari 7 malam. Hingga akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Kadita termenung melihat air samudra yang berbeda daripada biasanya, sangat jernih dan biru. Sayup-sayup ia mendengar bisikan untuk menyeburkan dirinya ke sana. Kadita pun segera menyeburkan dirinya dan ia terkejut. Perlahan-lahan seluruh kudisnya hilang dan kulitnya kembali mulus seperti sedia kala. Setelah kejadian itu, para lelembut Samudra Selatan memberinya kekuasaan penuh atas seluruh laut selatan dan Kadita pun menjelma menjadi seorang dewi yang bernama Nyi Roro Kidul.